Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi teori permainan. Ya. Untuk definisinya, ya, teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Ya, teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Ya, jadi nanti kita diminta untuk menentukan sebenarnya strategi mana yang terbaik untuk kedua belah pihak yang sedang bersaing. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut sebagai pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Nah, teori permainan mula-mula dikembangkan atau dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Ya, dalam hal teori permainan, tidak dibiarkan pemain lain diam, tetapi harus bereaksi, melakukan reaksi atau menanggapi satu strategi atas apa yang terjadi dalam interaksi. Ini adalah pemahaman tentang teori permainan, one shot. Contohnya jika dua orang bertemu dan tahu bahwa mereka hanya akan sekali saja bertemu, terjadi kasus di mana mereka tidak menjaga reputasi mereka. Kemudian mereka berbuat buruk karena tahu bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan tindakan lain di kemudian hari. Ini bisa dibaca, nanti saya akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Ini contoh, bila jumlah pemain adalah 2 pemain disebut sebagai permainan 2 pemain atau permainan n pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0 disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, jika tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0, non-zero sum game. Nah, ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan, jadi ini disebut sebagai metric payoff. Jadi ini ada dua perusahaan yang sedang bersaing, perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A ada atau memiliki dua strategi, strategi harga murah atau S1 dan strategi harga mahal atau S2. Sedangkan si B, perusahaan B ini memiliki 3 strategi, strategi harga murah S1, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, nilai atau angka pada metric payoff ini, jika positif maka merupakan keuntungan bagi baris, berarti perusahaan A, tapi merupakan kerugian bagi kolom, atau perusahaan B. Jadi angka-angka pada metrik ini positif, itu adalah merupakan keuntungan bagi A atau baris, dan bagi kolom merupakan kerugian. Jika negatif, kebalikannya berarti. Berarti kalau negatif merupakan kerugian bagi A bagi baris, tapi merupakan keuntungan bagi kolom.
Nah, ini bisa dibaca nanti yang saya jelaskan tadi. Nah, rangkuman ketentuan umum, setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan sama, ya, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Ya, terdiri dari dua pemain, keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom yang saya jelaskan tadi. Permain dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0, ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal bagi kedua pihak yang bersaing jika ada dua persaingan. Nah, di dalam game teori, ya, ada strategi. Yang pertama adalah strategi murni, yang kedua adalah strategi campuran. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang strategi murni dulu, ya. Nanti pertemuan berikutnya saya jelaskan strategi campuran, ya. Contoh kasus strategi murni, ya. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada, ya, dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, ya. Si A mengandalkan dua strategi dan B mempunyai tiga strategi, ya. Perusahaan A dua strategi, si perusahaan B tiga strategi, ya. Ini metriknya saya sudah jelaskan tadi artinya apa. Nah, penyelesaiannya bagaimana untuk strategi murni ini, ya. Langkah pertama, ya, untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil, ya, untuk setiap barisnya, ya. Contoh untuk baris 1 untuk perusahaan A, nilai terkecil adalah 2, dan strategi S2 atau harga mahal, nilai terkecil adalah 4. Nah, dari dua nilai terkecil ini, ya, kita tentukan atau kita pilih nilai yang paling besar, ya. Jadi si A ini kita pilih yang paling besar dari yang terkecil tadi, ya. Masing-masing baris yang kecil tentukan yang paling kecil, kemudian pilih yang paling besar, maka disebut sebagai maksimin, ya. Maksimal dari yang minimal, kalau biar mudah mengingatnya, ya. Jadi maksimal dari yang minimal, ya. Kemudian, ya, untuk langkah kedua, ya, untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar, ya, untuk setiap kolomnya, ya. Untuk kolom pertama, ya, atau strategi S1, nilai terbesar 8, strategi S2 nilai terbesar 9, strategi S3 nilai terbesarnya adalah 4. Nah, kemudian, ya, pilih nilai yang paling kecil untuk perusahaan B ini, ya, untuk pemain kolom ini, ya, karena merupakan kerugian, maka kita pilih yang berisiko kerugiannya paling kecil, maka disebut sebagai minimax, ya, minimal dari yang maksimal tadi, ya. Nah, langkah ketiga, kesimpulannya, ya, apa sih, ya, kesimpulannya yang pertama adalah pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki strategi yang sama, yaitu nilai 4, ya, paling optimal untuk kedua perusahaan itu. Nah, ini yang disebut sebagai saddle point-nya itu, ya, karena dalam strategi murni akan ketemu, ya, nilai yang sama bagi pemain kolom, baris maupun pemain kolom, ya. Kemudian pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, ya, tetapi hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4, ya, dengan strategi harga mahal atau S2. Demikian juga untuk B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal atau S3. Ya. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatkan, ya, atau meningkatnya kerugian B,
Ya, jika kita memilih strategi